Hai semuanya, kembali lagi dalam video pembelajaran jarak jauh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai tumbuhan lumut dan nanti di bagian berikutnya kita sekaligus kalian membahas mengenai tumbuhan paku. Langsung aja kita ke materi ya. Jadi di Kingdom Plantae, tumbuhan itu dibagi menjadi dua bagian, yang tidak berpembuluh dan berpembuluh. Yang tumbuhan tidak berpembuluh itu contohnya adalah lumut, sedangkan tumbuhan yang berpembuluh itu adalah paku dan tumbuhan berbiji. Lumut atau bryophyta. Nah, ini adalah contoh-contoh lumut yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ada lumut daun, kemudian ada lumut hati, dan ada lumut tanduk. Ciri-ciri lumut itu apa sih? Jadi lumut itu melekat dengan perantara rizoid atau akar semu, seperti akar, mirip akar ya. Kemudian lumut memiliki klorofil dan termasuk dalam ketumbuhan yang tidak sejati atau akar, batang, dan daunnya tidak dapat dibedakan. Hidup di tempat yang lembab disebut juga tumbuhan perintis karena hidup di tempat yang organisme lain biasanya belum bisa hidup. Alat perkembangbiakannya berupa spora dan mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan. Nah, lumut memiliki alat kelamin jantan yang disebut anteridium, menghasilkan spermatozoid, dan alat kelamin betina yang disebut dengan archegonium, yang menghasilkan ovum. Ini adalah bagan dari metagenesis lumut. Jadi metagenesis itu adalah proses pergiliran keturunan pada lumut antara generasi yang menghasilkan gamet atau generatif dan atau yang disebut gametofit dan dengan generasi yang menghasilkan spora atau vegetatif yang disebut dengan sporofit. Nah, pada lumut generasi gametofit itu berumur lebih panjang atau lebih lama daripada generasi sporofit. Jadi yang kita lihat pada lumut itu sebenarnya adalah gametofitnya ya. Ini metagenesisnya, jadi dari spora itu menghasilkan lumut muda, kemudian lumut muda itu menghasilkan gametofit atau lumut dewasa yang nanti umurnya lebih panjang. Nah, lumut dewasa ini akan menghasilkan archegonium dan antheridium, kemudian saat terjadi pembuahan akan menghasilkan sporofit atau sporanium. Bisa di gambar kita bisa lihat perbedaan antara gametofit dengan sporofit. Yang lebih lama berumur panjang itu adalah gametofitnya. Nah, ini adalah contoh dari pergiliran keturunan pada lumut ya. Jadi dari tumbuhan betina dan laki-laki menghasilkan kotak spora. Spora ini nanti akan menghasilkan tanaman lumut. Ya, ini sporofitnya, kemudian nanti akan menghasilkan tanaman atau gametofitnya, ya, menghasilkan sel gamet. Ini pembahasan mengenai tanaman lumut. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai tumbuhan paku ya atau Pteridophyta. Ini contoh tumbuhan paku yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ada paku yang seperti tanduk rusak, kemudian ada suplir, ada daun kemangi, kemudian ada daun paku yang menempel pada tumbuhan yang lain, ya, atau paku jarum ya yang sering kali digunakan sebagai tanaman hias. Nah, tanaman paku itu sering disebut tanaman sejati karena sudah bisa dibedakan ya antara akar, batang, dan daun, tidak seperti yang lumut. Nah, pada saat muda itu daunnya cenderung menggulung dan berkembang biaknya dengan spora hidup di tempat yang lembab. Sama seperti lumut mengalami metagenesis. Bedanya di sini penghasil spora atau sporofitnya itu jauh lebih lama dibanding dengan generasi gametofitnya. Daun yang menghasilkan spora itu disebut daun fertil atau daun subur dan ditandai dengan adanya titik sori. Sori itu adalah bagian yang berisi spora ya. Nah, kumpulan dari sori itu kita sebut dengan sorus. Jadi kalau kita lihat pada tanaman paku di bawah daunnya ada serbuk-serbuk, itu sebenarnya adalah daun yang menghasilkan spora. Ini adalah metagenesis dari tumbuhan paku. Jadi kalau kita lihat gametofitnya itu sangat kecil ya. Jadi seperti yang di gambar atas ini yang berwarna hijau, gametofitnya kecil dan usianya lebih singkat dibandingkan dengan generasi yang menghasilkan spora atau sporofit. Jadi kalau kita lihat tanaman paku,
Yang daunnya menggulung itu sebenarnya adalah sporofitnya, sedangkan gametofitnya itu lebih kecil dan lebih singkat. Ini berkebalikan dengan tanaman lumut. Nah, ini jadi pergiliran keturunan pada tumbuhan paku ya. Jadi sporofit muda itu sudah bisa dibedakan ya antara daun, akar, sama batangnya. Kemudian menghasilkan spora, sporanya itu menghasilkan tumbuhan gametofit, dan gametofit ini menghasilkan sebagai organ seksual ya, menghasilkan sel telur dan sel sperma, kemudian nanti akan berkembang menjadi generasi sporofit. Jadi sporofitnya nanti akan tumbuh lebih lama ya daripada gametofitnya. Nah, itu tadi pembelajaran jarak jauhnya tentang lumut. Semoga membantu kalian dalam mempelajari materi tumbuhan lumut dan paku.